Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi dalam podcast Viral Tapi Hoax. Yeay. Selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membedah beberapa informasi atau narasi yang kadung viral tapi belum tentu nih kebenarannya. Tentu sekarang saya Furqan Al-Fauzi nggak sendirian dalam memandu podcast Viral Tapi Hoax ini. Seperti biasa kita telah kedatangan Bung Asnil Bamani Amri, pemeriksa fakta dari Aji Jakarta. Gagap lah. Apa kabar Om Furqan? Apa kabar Bang Asnil? Ya baik. Sehat Bang Asnil? Alhamdulillah. Apa kabar dirimu? Alhamdulillah, walaupun memang cuaca Turun lagi. gunung lagi nih ceritanya. Makanya, Syam kemana emang Mas Sam nih ya? Lagi nyari hoax ya. Lagi banyak ini dia, lagi lagi kerjaan lagi numpuk. Ya. Sambil nyari hoax katanya. Selama nyari hoax. Selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membedah ada beberapa informasi nih Mas Asnil yang lagi hot-hotnya juga nih soal Apa tuh? BGN, terus MBG, Ya. gitu juga sih sama, terus soal rupiah, terus Donald Trump yang katanya minta izin ke Pak Prabowo menjadikan Selat Malaka medan perang Wih, Amerika ngeri sama ya. Cina. Terus yang terakhir ada tarif listrik naik 2 kali lipat nih. Nah ini emang sempat ramai nih, banyak orang-orang di sosial media merasa ada berbeda gitu dia. Tagihannya naik. Iya, gitu. tagihannya naik. Dia lupa AC-nya di setel 2 gitu. Panas banget kan. Biasa beli 100.000 dapat berapa, terus dengan harga yang sama tiba-tiba ininya meterannya gitu ya, meterannya berbeda gitu. Nah, nanti kita bahas satu persatu sama Mas Asnil. Yang pertama nih langsung aja kita bahas. Langsung kita sat Mas Asnil. Siapa tuh? Yang pertama. Hoax atau fakta? Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut Jokowi terima uang suap MBG 2 triliun. Wih. Mau dijawab sekarang? Fakta atau hoax? Ya hoax. Pasti hoax ya? Iya, karena Apa maksudnya? sampai sekarang Dadan itu belum masuk ke persidangan. Jadi mau ngomong sama siapa? Kalau penyidik kan boleh di-skip dulu kan. Dadan memang diperiksa oleh penyidik KPK, kejaksaan. Nah, dalam hal ini ketika dia diperiksa penyidik, informasi itu masih berada di penyidik, belum dipublikasikan. Tuh satu. Kedua, di sini ada informasi yang kita terima, Dadan menyebutkan nama Jokowi menerima suap gitu ya. Saya bukan fansnya keduanya, tapi saya adalah fans fakta gitu ya. Jadi kita verifikasi informasi ini berupa screen capture gitu ya, seolah-olah berita. Nah, kita identifikasi ini adalah hoax karena gaya penulisan judul itu menyalahi kaidah pakem dalam penulisan jurnalistik ya. Misalkan di situ 2 triliun. Terlalu panjang juga. Nah, 2 judulnya triliun itu harus ada RP harusnya. Oh iya. Apakah 2 triliun dolar ini kan nggak jelas kan? 2 triliun dolar Zimbabwe, dolar Singapura atau dolar mana lagi gitu. Nah, kedua, terlalu panjang. Ini kalau main layangan panjang sekali nih. Nah, itu ini mendobrak pakem standar penulisan judul sama penulisan mata uang. Nah, ini kemudian saya dibuktikan lagi dengan screenshot ini berbeda dengan berita aslinya. Karena di sini kan disebutnya dari Gelora News, Juni tanggal 3 2026. Nah, kemudian kita coba verifikasi ke Gelora News dengan foto yang sama. Nah, fotonya ini benar ada. Fotonya benar ada Dadan yang sedang digiring oleh penyidik kejaksaan. Dan foto itu benar, tapi judulnya bukan seperti ini. Judul aslinya adalah Dadan Hindayana dan 2 ex wakil kepala BGN ditahan Kejagung. Simple, judulnya cuma segitu.
hoax yang kayak niban apa namanya ganti-ganti judulnya emang paling paling gampang ya maksudnya ya. Ya Untuk paling niban gampang. dengan Apalagi fotonya memang asli. Terus apa namanya nama medianya juga memang ada. Dan mungkin dia tahu packnya nih, tahu tuh pack berita yang lagi rame, ya apa jadwalan isu ini. isunya ada gitu kan, dan dia mencoba menghubung-hubungkan dengan pejabat Republik sebelumnya. Iya, Nah, ya kita tahu sendiri kan pada dan ini kan memang dulu yang ngelantik Pak Jokowi ya di era Ya. di akhir-akhir nggak usah di akhir-akhir 2000, periodenya benar. Pak Jokowi ya. karena Ya, BGN dari Badan zaman Gizi. Jokowi ya. ya. Walaupun ada- kemudian terima proyek ratusan triliun itu di zaman Prabowo kan. Yang Nah, ini berbahayanya Bung Furkon adalah kasihan teman-teman yang tidak kurang sensitif, kurang kritis ya. Seolah-olah ini berita beneran. Nah, jika screen capture ini itu disebarkan lewat WhatsApp group gitu kan. Pesertanya katakanlah matanya udah minus plus gitu pasti kan. cuma lihat foto sama judul. Ya. Pasti dia lihat judul doang gitu ya. Dan akhirnya terseret menganggap ini sebuah kebenaran. Nah, itu berbahayanya. Dan hoax ini pertama kali nyebarnya di mana Mas Astil? Facebook, Instagram atau apa namanya di TikTok ya yang paling gencar ya? Ya, ini tersebar di Facebook dan Twitter. Facebook dan X, Twitter. ya. Oh iya. Nah, di TikTok biasanya ketika ada reaction di salah satu media sosial itu tinggi, misalkan di Facebook tinggi, biasanya akan ada yang menduplikasinya di Di TikTok. platform lain ya. Kemudian bisa juga diamplifikasi lagi di X atau di Thread gitu ya. Dan kanalnya semakin banyak. Jadi kalau misalkan kita cari satu, Iya. nih kita identifikasi nih foto ini. Nah, pakai aja Google Lens, Iya. cari lagi apakah dia ketemu di platform yang lain. Biasanya ketemu. Iya. Karena jika reaksinya tinggi, itu akan menjadi satapan empuk bagi para konten kreator yang tidak menyadari ini adalah sebuah informasi palsu. Kalau dari motifnya sendiri Mas Asnil, ini yang Mas Asnil lihat tuh apa motifnya dia? Cari uang kah? Karena kan saya lihat sini kan atau apa namanya kebencian kan tanda Ya, petik. ya. Karena kan di sini yang nyebarin ini ada salah satunya nama Salah satu capres ya. Rashid Baswedan dengan menambahkan captionnya titik apa tuh Kempling langsung berkicau. Dan emang kasus ini tuh selama 1 minggu terakhir ini emang bikin dar-der-dor se-Indonesia lah ya karena Ya, pasti kita tahu sendiri kan program MBG, program nomor satunya Pak Prabowo ya setelah dilantik 2024 tiba-tiba boom langsung kepalanya yang yang terseret langsung. Biasanya kan kalau kasus kayak gini kan mungkin dari bawahnya dulu, dari SPBG-nya, dari dari operasional jalan MBG, tapi ini langsung kepalanya. Tiga-tiganya pula langsung. Kenapa? Gimana Mas Asnil? Tanggapannya? Ya, ini kita bahas kasusnya atau Iya, hoax ini nih. Yang pertama hoax. motifnya dia juga nih. Kalau motif yang beredar di Facebook itu, saya ngelihatnya motif ideologi ya. Jadi yang posting ini adalah kelompok salah satu capres yang kalah gitu ya. Berikan sakit hati lah. Ya, berikan sakit. Jangan bilang iya. juga ya. Belum tentu juga. Juga sih. Kelompok ini kemudian dikaitkan dengan karena di situ ada narasi salah satu mantan presiden juga gitu ya. Nah, kemudian saya juga masuk ke X-nya. Di X itu juga yang memposting itu adalah barisan politik juga gitu ya. Sentimennya adalah kelompok ini nggak baik gitu ya. Iya. Intinya kelompok capres ini nggak baik, kelompok capresnya yang baik. Nah, narasi itu yang coba dikembangkan dan dihembuskan dari sini. Nah, sebelumnya ada juga kan postingan mereka hanya nyari reaction ya, nyari dolar ya supaya banyak likes, banyak komen dan itu akan membuat kontennya bisa menghasilkan lebih banyak dolar. Kalau ini
Aku menduga ini adalah motif politik. Untuk apa namanya? Ideologinya. Ya. Karena afiliasinya beda, ya udahlah. Kalau saya capresnya ini, ya udah ini jelek-jelek. Iya, padahal untungnya apa ya bikin kayak gini buat dia ya. Ini cuman untuk Ya. apa namanya? Ekspresikan kesalahannya Ya. doang kali ya. Karena ya calonnya kalah gitu kan, ya udah. Kalau dari Mas Asit sendiri Mas, ngelihat apa namanya nih kasus korupsi MBG ini bakal digoreng panjang nggak sih Mas? Terutama untuk para pembuat hoax ya. Ya. Bakal Pasti. diduplikatin lagi soal apa karena kan mungkin kasus ini kan bakal makan waktu juga nih untuk proses persidangannya kan. Ya. Katanya juga ada yang mau bernyanyi untuk membongkar apa namanya kasus ini sampai yang lebih besar lagi katanya Begitu. Jadi memang kemarin itu setelah Dadan Hindayana ditangkap atau ditahan oleh penyidik kejaksaan berikut 2 wakilnya. Iya. Salah satu yang ditangkap wakil ketua ya, Iya. Sony Sanjaya itu mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Nah, kita tahu justice kolaborator itu akan menjadi jadi dia mau bekerja sama lah intinya kan dengan penyidik untuk mengungkap kasus kejahatan korupsi di lembaga tersebut. Nah, konon katanya ada orang besar, sebesar apa? Kita belum ngukur. Orang besar. Nah, Padanya orang besar. belum diukur dulu itu sebesarnya seperti apa. Nah, yang kedua itu yang jadi perhatian publik adalah kemarin ini hari apa? Hari Selasa ya, Senin nih. Senin. Itu sempat rame kan terkait dengan banyak SPPG katanya belum dibayar. Nah, itu kemarin rame juga tuh, pada ngegeruduk kantor BGN kan. Ya, ada yang demo, ada yang nggak masak, nggak dikasih ke murid-muridnya. Gitu. Ada dugaan mereka ketakutan MBG itu bakal dialihfungsikan nanti Ya, operasionalnya ada juga ya. pindah ke sekolah, bikin dapur sekolah-sekolah jadi bikin dapur sendiri. Jadi orang-orangnya udah kadung bikin dapur. Ya. Merasa khawatir tuh, itu dugaannya, kita nggak tahu juga nih MBG gimana ke depannya sama Bu Nani. Alasannya investasinya udah gede-gedean gitu. Berarti ya agak lucu juga berarti ya, program niatnya memang untuk rakyat kan, bantu rakyat, untuk anak-anak, gizinya bagus, kok elok gak sih jadi ladang investasi? Karena disebut ada investor kan. Mas Fadil lihatnya gimana dari sisi background keuangan nih? Ya, investasi itu sesuatu yang ya boleh aja sih, nggak ada salahnya. Cuman bagaimana kemudian investasi itu tidak mengkhianati visi kan. Visinya adalah untuk perbaikan gizi anak. Nah, cuman ada satu berita yang beberapa hari yang lalu saya baca, Furkon, SPPG dibangun megah di seberang sekolah yang ambruk gitu ya, atau rusak. Oh, jadi itu kayak kontras sekali. Kontras gitu. ya. Kenapa nggak sekolahnya dulu aja Ya, dibenerin itu. Nah, pendidikannya? Banyak kritik sih, Ya. banyak kritik kepada program MBG ini dan sampai nggak tahu nih, ini akan terus menjadi gorengan baik dalam sisi dibikin hoaxnya, dibikin disinformasinya, itu akan running terus. Kalau saya ngeliat sendiri sih yang programnya bagus, niatnya udah bagus untuk meratakan meratakan gizi anak-anak, atau juga ada ibu hamil kan. Cuman mungkin semoga aja ada perbaikan nih dengan kepemimpinan kemarin ya baru dilantik juga kan. 3 kepemimpinan kepala BGN yang baru, mudah-mudahan ada perbaikan lah ke depannya. Oke, Mas Adil, untuk yang pertama ini narasi terkait judul Dadan Hindayana sebut nama Joko Widodo menerima uang suap MBG sebesar 2 triliun. Hoax atau fakta? Hoax. Oke. Kurang semangat jadi hoax. dia. Lagi nggak enak sama cuaca jujur ya. Aduh. Oke.